Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan membahas pemanfaatan literasi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan saya sendiri, Ripka Vividayanti, dan rekan saya, Kansa dan Rashifa dan juga Deborah. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari Ripka Vividayanti dengan NIM 11046240008, Rashifa Imania dengan NIM 11046240066, Kansa Mirzanti Syahira dengan NIM 11046241118, dan Deborah Natasha Yolanda dengan NIM 11046240057. Sebagai pendahuluan, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pendidikan ekonomi, sosial, dan budaya. Literasi digital, kemampuan penggunaan perangkat digital, berpikir kritis terhadap informasi, dan memanfaatkan media secara produktif dan etis menjadi kunci adaptasi di era globalisasi. Namun, kesenjangan akses dan keterampilan digital masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, program literasi digital perlu diintegrasikan di sektor formal dan non-formal dengan dukungan berbagai pihak. Literasi digital yang merata dapat menciptakan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan mandiri, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Adapun metodologi yang digunakan yaitu desain penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif untuk mengetahui perspektif individu terhadap pemanfaatan literasi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup. Populasi dan sampel, masyarakat penggunaan internet usia produktif, teknik purposif sampling dengan total 5 responden. Instrumen penelitian, instrumen berupa kuesioner Google Form yang mencakup penggunaan internet, pelatihan literasi digital, kemampuan membedakan informasi privasi data, dan penggunaan aplikasi digital. Teknik pengumpulan data, distribusi secara daring melalui media sosial, dan jejaring personal. Responden bersifat anonim dan Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis tabel distribusi frekuensi. Hasil analisis kategori X1 yaitu usia menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 4 kelompok usia muda yang umumnya lebih aktif dalam menggunakan teknologi dan media digital. Selanjutnya, hasil analisis kategori X2 yaitu jenis kelamin menunjukkan bahwa responden didominasi oleh perempuan sebesar 70%, sementara laki-laki hanya 30%. Selanjutnya, hasil analisis kategori X3 yaitu tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada latar belakang pendidikan menengah ke atas yang berpotensi memiliki akses dan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, hasil analisis kategori X4 yaitu akses literasi digital menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kebiasaan mengakses literasi digital secara intensif. Selanjutnya, hasil analisis kategori X5 yaitu perangkat yang digunakan menunjukkan bahwa smartphone menjadi sarana utama dalam konsumsi informasi digital karena sifatnya yang praktis dan mudah diakses. Selanjutnya, hasil analisis kategori X6 yaitu tujuan penggunaan internet menunjukkan bahwa mayoritas responden mengoptimalkan internet secara multifungsi. Hasil analisis kategori X7 yaitu pernah mengikuti pelatihan menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan formal terkait literasi digital. Selanjutnya, hasil analisis kategori X8 yaitu sikap terhadap literasi digital menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari pentingnya literasi digital dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, hasil analisis kategori X9 yaitu pemanfaatan literasi digital menunjukkan bahwa literasi digital sudah dianggap penting dan dimanfaatkan oleh mayoritas responden dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hasil analisis kategori X10 yaitu persepsi dampak literasi digital menunjukkan bahwa dipandang memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Yang terakhir, hasil analisis kategori X11 yaitu saran terkait literasi digital menunjukkan bahwa responden memiliki perhatian besar terhadap isu literasi digital dan memberikan masukan yang bervariasi. Analisis ukuran pemusatan dan penyebaran X1 usia, mayoritas responden berusia 17-25 tahun, mayan 2.60, median dan modus 2, dengan penyebaran sedang simpangan baku 1.030, rentang 4. X2, jenis kelamin, didominasi dengan perempuan, mayan 1.70, median dan modus 2. Dengan data sangat homogen, simpangan baku 0.463,
rentang 1. X3, tingkat pendidikan, sebagian besar pendidikan sarjana, MEAN 3.78, median dan modus 3, dengan penyebaran sedang simpangan baku 1.055, rentang 3. X4, akses literasi digital, akses literasi sangat tinggi, MEAN 4.38, median dan modus 5, dengan persebaran data relatif terpusat simpangan baku 0.855, rentang 4. X5, perangkat yang digunakan didominasi smartphone, MEAN 3.16, median dan modus 2. Namun variasi peringkat tertinggi simpangan baku 1.888, rentang 5. X6, tujuan penggunaan internet. Internet digunakan untuk berbagai keperluan, MEAN 4.68, median dan modus 6, dengan variasi penggunaan tinggi simpangan baku 1.823, rentang 5. Analisis ukuran pemusatan dan penyebaran. X7, pernah mengikuti pelatihan, mayoritas belum pernah ikut pelatihan, MEAN 1,66, median dan modus 2. Data sangat homogen, simpangan baku 0.479, rentang 1. X8, sikap terhadap literasi digital, mayoritas setuju terhadap pentingnya literasi digital, MEAN 3.96, median dan modus 4, dengan persebaran cukup merata simpangan baku 0.880, rentang 4. X9, pemanfaatan literasi digital, pemanfaatan tinggi dalam aktivitas harian, MEAN 444, median dan modus 5, dengan persebaran cukup terkonsentrasi simpangan baku 0.837, rentang 5. X10, persepsi terhadap dampak literasi digital. Responden menilai dampaknya positif, MEAN 4.34, median dan modus 40, persebaran rendah simpangan baku 0.717, rentang 4. X11, saran terkait literasi digital. Saran ini sangat beragam, MEAN-nya 428, median 5, dan modus 6. Menunjukkan perspektif yang luas, simpangan baku 1852, rentang 5. Selanjutnya, hubungan antar variabel uji chi-kuadrat. Hasil uji chi-kuadrat usia dan akses literasi digital, terdapat hubungan signifikan antara usia dan frekuensi akses literasi digital. Nilai signifikansinya 0,016, P sama dengan 0,05. Usia 17-25 tahun lebih aktif mengakses literasi digital dibandingkan kelompok usia lainnya. Lalu uji chi-kuadrat usia kategori 1 dan tujuan penggunaan media digital kategori 6. Hubungan signifikan P sama dengan 0,12. Perbedaan usia, variasi tujuan penggunaan internet, hiburan, pendidikan, pekerjaan, atau kombinasi. Kelompok 17-25 tahun paling aktif dan fleksibel menggunakan internet untuk beragam keperluan. Lalu ada uji chi-kuadrat pendidikan kategori 3 dan jenis media digital kategori 5. Hubungan sangat signifikan, P sama dengan 0,000. Tingkat pendidikan mempengaruhi jenis perangkat yang digunakan. Pendidikan tinggi cenderung pakai laptop dan smartphone secara bersamaan. Pendidikan rendah cenderung pakai satu jenis perangkat saja. Uji chi-kuadrat pendidikan kategori 3 dan jenis media kategori 5. Hubungan sangat signifikan, P sama dengan 0,000. Pendidikan tinggi lebih sering menggunakan multi perangkat laptop dan smartphone. Pendidikan rendah dominan menggunakan satu perangkat saja. Uji chi-kuadrat usia kategori 1 dan persepsi dampak literasi pada kategori 10. Hubungan signifikan, P sama dengan 0,016. Persepsi positif terhadap literasi digital bervariasi menurut usia. Usia tertentu lebih merasakan manfaat langsung untuk teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kesimpulan analis. Mayoritas responden adalah perempuan usia 17-25 tahun dengan latar belakang pendidikan diploma. Mereka aktif mengakses literasi digital, terutama melalui smartphone, untuk berbagai tujuan. Namun, sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan literasi digital. Data menunjukkan persepsi positif terhadap literasi digital dengan variasi sikap dan perilaku. Uji chi-kuadrat menunjukkan hubungan signifikan antara usia dan frekuensi akses, tujuan penggunaan, serta dampak literasi digital. Pendidikan juga berpengaruh terhadap jenis perangkat yang rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengembangan literasi digital difokuskan pada kelompok usia muda
yang menunjukkan minat tinggi dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, perlu diselenggarakan pelatihan literasi digital secara lebih luas dan terstruktur. Mengingat rendahnya partisipasi meskipun tingkat kesadaran sudah tinggi, pendidikan formal maupun non-formal juga perlu mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum, karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap akses dan kesiapan digital. Hasil uji statis yang signifikan dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan literasi digital yang lebih tepat sasaran dan efektif. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kami sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.